orang-orang yang membantu atau yang ada di gambarnya itu memiliki sifat bertanggung jawab. Kalau nggak ada sifat bertanggung jawabnya, maka pekerjaan tadi tidak akan siap. Maka tidak ada namanya hak untuk merasakan untuk hidup sehat, hidup bersih. Kan di situ ada tertuliskan semua warga harus mengikuti kerja bakti karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, sebagai masyarakat berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, di kegiatan paling bawah, ayo menulis. Jadi udah paham kan sebelum kita melakukan tugasnya? Udah paham kan apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab? Sudah tahu kan? Kalau hak itu kita yang merasakan kita berhak mendapatkan hidup bersih, hidup nyaman, hidup sehat. Kayak berhak kan? Kalau kewajiban apa? Kewajibannya itu bagaimana biar kita bisa mendapatkan hak tadi, hak untuk dapat hidup yang bersih, hidup yang nyaman. Jadi apa yang harus dilakukan? Kewajibannya ngapain? Yaitu melakukan gotong royong. Jadi kalau mau hidup bersih, mau hidup nyaman, mau hidup sehat, berarti kita harus wajib ngapain? Bergotong royong, membangun jalan, membangun paret, ya kan? Terus membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nah, untuk mendapatkan hak sama kewajiban tadi, kita harus punya sifat apa? Sifat tanggung jawab. Kalau nggak ada sifat tanggung jawabnya, nggak mungkin itu semua kita dapat. Nggak mungkin itu semua kita laksanakan. Udah paham? Ada yang belum paham? Jadi apa tadi hak? Hak adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita dapatkan. Kalau kewajiban baru hal yang kita laksanakan. Hak itu apa yang kita dapat, kewajiban itu hal yang dilaksanakan. Kalau tanggung jawab itu adalah sifat. Kan sifat, tanggung jawab itu sifat. Bukan perbuatan, tapi sifat. Ada yang nggak ngerti? Bang Habib. Alif. Kenapa nggak ngertinya Bang Alif? Di mananya? Jawab satu. Semuanya kok semuanya. Semua gimana? Kalau semuanya tadi kita mulai dari awal. Nah, jadi mana ada spidol? Satu ya udah. Kita belum lahir. Berbatas. Jadi contohnya apa tadi? Hak untuk mendapatkan hidup yang bersih dan sehat. Terus contohnya yang lain adalah hak dalam kebebasan beragama. Jadi suatu hak itu berarti bebas tapi terbatas. Hak untuk mendapatkan perhatian orang tua, hak mendapatkan uang jajan, iya enggak? Iya. Jadi banyak ya contoh hak. Ada yang tahu selain yang udah Umi sebutkan?
Iya, kalau untuk kita hak untuk bermain-main. Apalagi haknya. Hak itu adalah sesuatu yang dapat kita miliki, atau hak itu adalah sesuatu yang bebas. Kita bebas bisa punya hak apa aja nih. Namun berbatas, ya. Kayak hidup bersih, hidup nyaman, hidup sehat, itu hak kita, ya. Ada lagi yang tahu? Tadi apa, Kak? Suatu yang hak mengambil keputusan. Dan dilakukan itu secara bola sapi. Nah, siap nih. Udah siap nulisnya? Jadi kewajiban apa? Coba baca. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang bertanggung jawab. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi kalau untuk mendapatkan hak, kita harus mengerjakan sesuatu yang wajib untuk mendapatkan hak tersebut. Misalnya kayak ini, kita pengen nih punya hidup yang sehat, pengen punya hidup yang bersih, lingkungan yang segar, nyaman. Jadi kewajibannya apa? Melakukan gotong royong ngapain? Membersihkan lingkungan, membuat jalan, membersihkan lingkungan. Terus membuat jalan, menanam tanaman, buang sampah pada tempatnya. Iya, terus apa lagi? Apa lagi? Misalnya mematuhi guru. Itu lain lagi lah, orang tadi kita pengennya hidup bersih, hidup nyaman kok. Mematuhi guru. Apa? Yang abang-abang gantengnya ini apa yang harus kita lakukan untuk dapat hidup yang bersih dan sehat? Bergotong royong. Minta sama apa? Udah. Sholat. Nyapu halaman. Benar. Membersihkan lingkungan. Iya. Wajib sholat nih. Wajib sholat. Bahkan diri sendiri. Kewajiban itu sholat. Kalau hak untuk mendapatkan keamanan di negara, kita harus ngapain? Keamanan di lingkungan sekitar. Untuk mendapatkan hak keamanan, itu kewajibannya kita harus itu beda lagi. Jauhin narkoba. Memakai masker. Hak dalam beragama, dalam memilih agama juga ada. Jadi kewajibannya ngapain? Lalu ada hak mempertahankan wilayah Indonesia. Itu kita berarti kewajibannya harus berperan serta dalam membela negara, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu ada lagi nama bangsa. Bisa kita jadi atlet, itu juga mengharumkan nama bangsa. Jadi
kewajiban ini kayak usaha, seperti usaha kita. Kita nggak ngomongin usahanya, tapi maksudnya usaha kita. Untuk mendapatkan hak, kita mempunyai kewajiban. Kewajiban ini seperti usaha. Apa yang kita bisa lakukan? Ini kewajiban. Ah, benar. Kewajiban kita harus belajar. Ya. Udah paham? Bisa bedakan hak sama kewajiban kan? Jadi kalau kewajiban itu perbuatan. Kalau hak itu apa? Hak yang dari kita usahakan. Makan. Seperti barang. Habis makan kalau marah. Iya. Tanggung jawab adalah sifat atau sikap kita menghadapi suatu hal. Nah, apa tanggung jawab?
kerjakan ya. Bisa dari lingkungan rumah, bisa dari lingkungan sekolah, bisa dari lingkungan masyarakat. Hah? 5. Satu-satu aja. Enggak, dua-dua aja. Dua. Dari dua. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih, hak mendapatkan hidup yang tenang dan damai. Banyak kan? Hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan. Banyak. Hak mendapatkan kasih sayang, itu hak kita. Hak mendapatkan perhatian dari orang tua. Banyak. Nah, contoh hak tadi ada apa aja yang benar dari 100? Ayo. Hak mendapat uang jajan, hak mendapat pendidikan. Yang tadi yang nilai 100 mana yang Saya 100? Umi ini belum dicatat tadi. Nah, yang 100 mana tadi angkat tangannya? Nah, dari mana ya? Dari yang pakai baju kuning, jilbab kuning. Kakak yang pakai jilbab kuning. Ya, hak tadi contohnya apa? Hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan hidup bersih dan sehat. Yang mana lagi tadi yang 100? Kakak, kewajiban. Contoh kewajiban. Belajar bantu orang tua, sekolah yang rajin, belajar dengan giat. Kakak, ayo mana yang 100 tadi? Cuma barisan ini aja ya. Irin, tanggung jawab. Tanggung jawab menjaga uangnya, membanggakan orang tua. Abang, contoh dari tanggung jawab. Sikap yang dilakukan. Contoh, seseorang meminjam barang orang lain, tanggung jawabnya adalah menjaga dan mengembalikan barang. Kalau hilang itu tanggung jawabnya. Ya, kakak, kalau contoh contoh kewajiban. Dengerin kakak, siapa? Kasih. Kewajiban membantu orang tua. Kewajiban belajar dengan giat. Ya, jadi ada apa aja tadi yang disebutin sama Bang Jongmi? Yang disebutin sama kakak-kakak yang 100 tadi nilainya. Hak tadi ada apa aja? Ayo sebutin. Hak tadi. Ini nggak dengerin ya yang ke sini. Nggak dengerin atau nggak kedengeran? Nggak dengerin sama nggak kedengeran beda ya? Nggak kedengeran. Hak yang kita tutup kan tadi udah kita simpulkan tentang hak sama kewajiban sama tanggung jawab. Sekarang kita ice breaking. Ice breaking yaitu ayo berdiri. Jadi itu untuk biar kita semangat lagi. Tadi berapa ya?
Kalau yang salah kena hukuman. Tegak ini aja, Mi. Di belakang Begini tegak, lurus, kanan. kalau yang salah. Yuk, sama-sama yuk. 1, konsentrasi. Lagi. Lingkaran. Jalan. Tegak. Pemanasan. Sama-sama yuk. Lingkaran. Tegak. Lurus. Tegak. Lingkaran. Lurus. Udah konsentrasi semuanya. Lagi. Ya. Ini Umi hapus. Ini bukunya. Coba konsentrasi ya. Ini Umi pilih, nanti dia harus tahu pengertian dari hak, tanggung jawab sama kewajiban. Beda, Umi kasih waktu 1 menit. Mau hafal semua lah kan Umi. Random. Makan luas, ya. Makanan kita. Ini 1 ya. Ini 1 nanti itu juga. Yang kena. Yang kena. Kali-kali 2. 1, 2, 3. Ditunjuk ya. Konsentrasi. Dimulai dari satu. Cepatan 2 loh. Ya, ulangin. Dimulai dari Bang. Ya. 3. 5. 7. 8. Ya salah. Yuk, sebutkan pengertian dari hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang berhak secara bebas namun berbatas. Dimulai dari 3. 5. salah. Ganji. Ya, kita kasih kuisnya ya. Bang, pengertian dari tanggung jawab adalah Tanggung jawab adalah sikap. Ayo, sikap apa? Udah nggak tahu? Kalau nggak tahu, Umi kasih waktu. 1, 2, 2,5, 3. Dah, hukumannya nyanyi. Terserah nyanyi apa? Nyanyi.
Supi aja. Dan kok jadi kalian? Emang kalian dihukum? Ada 5 rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Nah, konsentrasi. Dimulai dari 1. Ayo, kita kasih kuis. Ini dia. Yuk, sebutkan contoh dari. Ini gampang loh. Gampang kan kalau contoh? Contoh dari tanggung jawab. Tanggung jawab sikap ya kan. Tanggung jawab menjaga kebersihan rumah. Benar. Terus jika kita meminjam harus menjaganya. Kalau hutang harus kembalian. Ya. Udah, permainannya selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mantap. Enak. Senang. Lagi nih. Karena pelajaran kita udah mau habis, kita doa sama-sama yuk. Doa.